Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nah, jadi ini adalah video yang mungkin kalian tunggu ya, adalah lanjutan dari pembahasan i'rab Fathul Qarib pasal hal yang mewajibkan mandi bagian yang ketiga. Ya, karena yang video kemarin itu stuck atau berhenti di bagian yang kedua, ya. Jadi mungkin ini adalah bagian yang kalian nanti-nanti. Ya, jadi itu untuk pembukaannya. Jadi mari kita mulai. Untuk menerjemah dulu, baru kita nanti bahas i'rabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa yu'abbaru an hadzal iltiqa'i bi ilajin hayyin wadihin ghayyaba hashafatadz zakari minhu aw qadraha min maqtu'iha fi farjin. Wa yu'abbaru, dan diibaratkan atau diungkapkan an hadzal iltiqa'i, apa yang diungkapkan ini, pertemuan dari dua khitan ini diungkapkan sebagai bi'ilaji hayyin, dengan memasukkannya orang yang hidup, wadihin yang jelas, ghayyaba yang menghilangkan. Maksudnya ghayyaba yang menghilangkan itu dia memasukkan hasyafatadz zakari, kepala penis, minhu darinya, au qadroha atau kadar dari hasyafah dzakar, min maktu'iha dari sesuatu yang terpotong dari hasyafah tersebut. Nah, maktu dari hasyafah itu ketika sunnah ya, ketika khitan maksudnya ya. Ketika khitan itu kan ada bagian yang dipotong dari hasyafah dzakar. Nah, itu kadar panjangnya segitu ya. Itu dimasukkan, diilaj ke fi farjin, ke dalam farji atau ke dalam apa bahasa Indonesianya, ke dalam farji ya, gitu aja ya. Sehingga wa yasiru al adamiyu al muraju fihi junuban, sehingga orang yang dimasuki oleh hasyafah dzakar tadi itu menjadi orang yang junub ya, bi ilaji madukira, disebabkan karena masuknya sesuatu yang telah disebutkan tadi. Tuh. Jadi itu untuk terjemahnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan i'rabnya. Wa yu'abbaru, wawnya saya jadikan waw istinaf. Yu'abbaru adalah fi'il mudhari' yang mabni majhul mengikuti wazan abbara yu'abbiru. Berhubung di mabni majhul kan menjadi yu'abbaru gitu ya. Mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Abbara yu'abbiru ta'biran. Kemudian anhada ini menjadi naibul fa'il dari yu'abbaru ya. Di sini naibul fa'ilnya berupa jar majrur, tapi lagi-lagi istilah saya yang tepat itu adalah huruf jar dan isim isyarah yang fi mahalli jarrin. Nah, berhubung anhada ini sudah menjadi naibul fa'il, maka biasanya saya sudah nggak terlalu mementingkan an ini punya faedah apa. Ya, biasanya saya seperti itu. Cuman kalau kalian pengen tahu an ini punya faedah apa, kalau misalkan tidak di mabni majhul kan fiilnya, maka ya saya catat di samping saya ini gitu. Ya, yang hada tadi jelas isim isyarah, dia fi mahalli jarin. Kemudian al-iltiqai ini menjadi badal dari hada, badal mutobek ya. Nah, kalau ini dibaca jar, tanda jarnya menggunakan kasrah ya. Dan di sini yang al-iltiqa itu tanda jarnya jelas menggunakan kasrah. Sedangkan untuk mubdal minhunya yang lafadz hada itu bukan dibaca jar tapi fi mahalli jarin. Selanjutnya bi'ilaji hayyin. Ini ya dia jar majrur, huruf jarnya ba, sedangkan majrurnya adalah ilaji hayyin yang berupa idhofah, ilaji sebagai mudhof, hayyin sebagai mudhof ilaih. Ya, sama kayak nama saya Hayyin. Nah itu, cuman kalau dilihat secara posisi bi'ilaji hayyin ini menjadi maf'ul bih dari yu'abbaru. Cuman ini adalah maf'ul bih yang ghairu sharih. Jadi bisa diartikan seperti ini. Wa yu'abbaru, dan diibaratkan atau diumpamakan an hadzal iltiqai, inilah pertemuan, diungkapkan bi'ilaji hayyin sebagai memasukkannya orang yang hidup, atau kalau diartikan seperti itu kurang enak ya. Saya artikan seperti ini kalau misalkan kalian nyuruh saya untuk artikan. Jadi bi'ilaji hayyin wadihin ghayyaba hasyafatadz dzakari minhu aw qadraha min maqtu'iha fi farjin, itu saya artikan dengan cara orang hidup yang jelas
yang memasukkan hasyafah dakarnya atau sebagian hasyafah dakar dari bagian yang terpotong dari hasyafah tersebut itu dimasukkan ke dalam farji. Itu kalau saya artikan. Jadi itu bi'ilaji hayyin ini maf'ul bih yang ghairu sharih. Sehingga berhubung dia maf'ul bih yang ghairu sharih, tetap bi'ilaji hayyin ini fi mahalli nasbin. Ya, karena posisinya sebagai maf'ul bih dan hukum maf'ul bih adalah nasab. Nah, untuk secara sigutnya, baknya bak huruf jar jelas, tapi lagi-lagi berhubung ini itu bukan jar majrur yang murni, tapi masih bisa dijadikan sebagai posisi, maka di sini juga biasanya saya nggak terlalu mementingkan punya faedah apa. Tapi kalau pengen tahu faedahnya apa, di samping saya itu, saya tulis faedahnya. Kemudian ilaj itu adalah masdar dari alaja yuriju ilaj. Kemudian hayyin itu adalah isim fa'il, ya, isim fa'il. Untuk fi'ilnya apa? Ini saya sertakan di sini. Ini sudah saya cari di kamus al-mu'jam, bukan al-mu'jam al-mufassal, tapi mu'jam munawir, ya, sudah saya carikan itu. Kemudian selanjutnya wadihin ini menjadi sifat atau naat dari hayyin, ya, jelas dia singkatnya isim fa'il. Kemudian goyaba ini adalah sifat kedua dari hayyin, ya, dan ini berupa jumlah fi'liyah, sehingga berhubung dia sebagai jumlah yang menjadi sifat, maka goyaba di sini fi mahalli jarrin, ya. Nah, kalau sifat yang berupa jumlah fi'liyah ini kita perjelas satu persatu. Goyaba adalah fi'il madhi, ya, mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu. Untuk fa'il dari goyaba adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke hayyin, ya. Kemudian selanjutnya hasyafata zakari ini menjadi maf'ul bih dari goyaba, dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah pada mudhofnya, pada lafadz hasyafah. Di sini berupa idhofah, hasyafata sebagai mudhof, az-zakari sebagai mudhof ilaih. Itu hasyafa itu kalau secara singkat, ya, dia isim jamid, ya. Kemudian az-zakar laki-laki itu juga isim jamid, ya. Kemudian minhu ini, nah ini baru, ini minnya punya faedah ini. Kalau ini saya tahu. Minhu ini jar majrur, tapi laki-laki istilah saya yang tepat adalah huruf jar dan isim dhamir yang fi mahalli jarin. Min di sini punya faedah lil bayan atau bayanul jinsi. Jadi hasyafa dzakar itu berasal dari jenis orang hidup tadi, gitu. Selanjutnya au qadroha, aunya adalah huruf ataf, qadroha menjadi ma'tuf. Untuk ma'tuf alainya adalah lafadz hasyafata zakari, sehingga di sini sama-sama dibaca nasab. Untuk tanda nasabnya di sini menggunakan fathah pada lafadz qadra pada mudhof, sebab di sini berupa idhofah, qadra sebagai mudhof, ha sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya berupa isim dhamir, maka ha ini fi mahalli jarrin, gitu. Selanjutnya min maqtu'iha ini jar majrur, huruf jarnya min, majrurnya adalah lafadz maqtu'iha yang berupa idhofah, ya. Maqtu' sebagai mudhof, ha sebagai mudhof ilaih. Dan di sini minnya punya faedah sama, ya, bayan atau bayanul jinsi. Kadar dari hasyafah min maqtu'iha yang berasal atau jenisnya berasal dari potongan dari hasyafah zakar. Untuk singkatnya maqtu' jelas isim maf'ul, untuk ha isim dhamir. Selanjutnya fi farjin ini jar majrur. Nah, ini baru jar majrur yang asli, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafadz farjin, ya. Fi-nya punya faedah lidzarfiyah, ya. Punya keterangan, ya, punya faedah dorof, keterangan kan dorof. Dorof apa? Ini adalah dorof makan, ya. Tempatnya di situ. Selanjutnya wa yasiru. Wawnya di sini saya jadikan sebagai waw istinaf, ya, yang lebih nyaman saja saya jadikan ini sebagai waw istinaf. Selain itu ini juga sudah beda konteks. Kalau konteks yang tadi itu menjelaskan apa tadi? Maksud dari yang dimaksud bertemunya dua kelamin itu seperti apa. Nah, sekarang itu penjelasannya itu sudah bukan perumpamaan iltiqaul khitanain, tapi akibat dari iltiqaul khitanain. Jadi sudah beda konteks. Wawnya waw istinaf, yasiru adalah fi'il mudhari',
dan dia asalnya kan Soro Yasiru, dan itu termasuk salah satu dari saudaranya Kana, sehingga dia punya amal tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ya, sehingga Yasiru di sini adalah salah satu amil nasih, ya. Selanjutnya al-adamiyu ini menjadi isimnya Yasiru, dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah. Al-adamiyu itu ya dia isim jamid, ya. Asalnya kan Adam. Kalau Adam itu Nabi Adam, ya. Cuma di sini ketambahan al-adamiyu. Al-adamiyu ditambahi dengan ya nisbat untuk menisbatkan ke bukan Nabi Adamnya, tapi anak turunnya Nabi Adam. Tuh. Selanjutnya al-mulaju fihi sih sebenarnya. Al-mulaju fihi atau al-mulaju dulu saja gitu ya. Al-mulaju ini menjadi sifat atau naat dari al-adamiyu, ya. Di sini dibaca rafa. Rafanya menggunakan dhammah. Selanjutnya fihi. Nah, fihi ini menjadi naibul fa'il dari al-mulaju. Jadi al-mulaju tadi kan senggotnya isim maf'ul. Nah, isim maf'ul itu punya amal sebagaimana fi'ilnya, tapi fi'il yang mabni majhul. Kalau isim fa'il itu punya amal sebagaimana fi'ilnya, tapi fi'il yang mabni maklum. Nah, sehingga fihi ini adalah naibul fa'il dari al-mulaju. Itu ya. Di sini naibul fa'ilnya berupa jar majrur, tapi lagi-lagi untuk istilah saya yang tepat adalah huruf jar dan isim dhamir yang fi mahalli jarin. Itu. Sebagaimana bait alfiyah itu wa qabilun min dorfin au min masdari au harfi jarin bi niyabatin hari. Itu. Selanjutnya junuban menjadi khobarnya Yasiru, dibaca nasab, ya. Tanda nasabnya menggunakan fathah sebab junuban adalah isim mufrad. Untuk senggot dari junuban itu adalah isim fa'il, ya, isim fa'il dari januba yajnubu bahwa junubun. Selanjutnya bi'ila jima, ini jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah ila jima yang berupa idhofah, ilaji sebagai mudhof, ma sebagai mudhof ilaih. Di sini mudhofnya yang lafadz ilaj itu adalah masdar dari alaja yuliju. Kemudian untuk mudhof ilaihnya ma ini adalah isim mausul. Isim mausul itu hukumnya mabni sehingga ma di sini fi mahalli jarin. Selanjutnya dukira menjadi silahnya ma yang berupa jumlah fi'liyah, dan kalau kita perjelas satu persatu untuk silahnya dukira adalah fi'il mudhari' yang mabni majhul. Kemudian untuk naibul fa'il dari dukira adalah dhamir mustatir takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke ma. Ya, sekaligus dhamir mustatir ini juga sebagai aid, ya, atau dhamir yang kembali ke isim mausul. Nah, jadi itu untuk pembahasan di bagian yang ketiga kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan jumpa lagi di pembahasan selanjutnya, ya. Insyaallah di bagian yang keempat akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.